Bayangin, suatu hari nanti tugas kamu bukan lagi dikerjakan sendirian. Bukan karena kamu malas, tapi ada sesuatu yang bisa berpikir, menulis, bahkan membantu mengambil keputusan lebih cepat daripada kamu. Sekarang pertanyaannya, apakah itu akan menggantikan kita atau justru membantu kita untuk berkembang? Banyak orang takut dengan AI. Katanya AI bakal ambil pekerjaan, bikin manusia jadi nggak berguna. Lalu sebenarnya gimana kalau misalnya masalahnya itu bukan di AI-nya, tapi masalahnya itu ada di kita? Gimana cara kita melihat AI itu dan bagaimana cara kita memanfaatkan AI itu? Hari ini, aku Naswa Nadia Saputri nggak mau ngajak kalian untuk takut dengan AI. Aku mau mengajak kita semua untuk berdamai dengan AI. Sebelum kita masuk lebih jauh, aku mau ngajak kalian untuk membayangkan satu situasi nih. Misalnya, kita lagi ngejar deadline tugas. Waktunya mepet, ide belum ada, dan kita mulai panik. Dulu mungkin kita harus buka banyak website, baca satu-satu dari atas sampai bawah, nyari referensi berjam-jam. Capek, bingung, belum lagi kalau misalnya makin gak fokus. Tapi sekarang, dalam beberapa menit, kita bisa dapetin gambaran awal, ide, bahkan kerangka jawabannya. Tapi pernah gak sih kita berhenti sebentar lalu mikir, apakah kita ini benar-benar menggunakan AI atau justru mulai bergantung tanpa sadar? Karena ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Dulu kita berpikir dulu baru mencari jawaban. Sekarang kita sering mencari jawaban dulu baru coba untuk memahami semuanya. Dan kalau kita tidak berhati-hati, yang berubah bukan cuma cara kita untuk belajar, tapi cara kita berpikir juga. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat, AI itu bukan sesuatu yang jauh. AI sudah jadi bagian dari cara kita belajar hari ini. Sekarang aku mau tanya lagi nih, siapa di sini yang pernah merasa terbantu dengan AI dan siapa juga yang pernah merasa takut atau malah khawatir dengan adanya AI ini? Menurutku cukup menarik ya, karena rasa dua-duanya itu pasti ada dan itu wajar karena setiap teknologi itu akan menghasilkan dua hal, yaitu kemudahan dan kekhawatiran. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kalau kamu buka AI cuma buat bantu dikit, tapi akhirnya malah ngopi semua tuh, hampir semuanya itu kamu copy dari AI. Di situ kita merasa cepat selesai. Tapi apakah kita benar-benar belajar? Nah, ini yang menjadi titik penting. AI itu bisa mempercepat proses, tapi kalau kita tidak sadar, dia juga bisa memperpendek proses berpikir kita. Jadi sebenarnya apa sih AI itu? AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia seperti berpikir, belajar, bahkan mengambil keputusan. Penting untuk kita pahami semua, AI itu tidak benar-benar berpikir seperti manusia. AI bekerja berdasarkan data dan pola. Semakin banyak data yang mereka pelajari, maka akan terlihat semakin pintar. Contoh sederhananya, waktu kita menonton YouTube, tiba-tiba ada video yang kita minati banget. Wah, ini nih video aku banget nih. Itu tuh bukan suatu kebetulan, itu karena AI. AI mempelajari kebiasaan kita. Atau waktu kita ngetik dan salah, otomatis keyboard akan langsung memperbaiki atau yang disebut autocorrect. Contoh lainnya, filter wajah yang bisa mengikuti ekspresi kita secara real time. Nah, semua itu adalah AI. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah hidup berdampingan dengan AI setiap hari. Lalu kenapa sih masih banyak yang takut dengan AI? Jawabannya, karena AI itu dianggap bisa menggantikan manusia. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang merasa kemampuan manusia jadi tidak penting. Bahkan ada yang berpikir, nanti manusia akan kalah dong dengan mesin. Tapi ketakutan itu bukan hal yang salah. Karena di balik kemudahan, selalu ada resiko yang tidak langsung terlihat. Misalnya, informasi yang belum tentu benar. Jawaban yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya itu keliru. Atau bahkan ketergantungan yang membuat kita berhenti untuk berkembang. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Dulu saat pertama kali industri menggunakan mesin, banyak orang kehilangan pekerjaan manual. Tapi di sisi lain muncul pekerjaan-pekerjaan baru seperti operator mesin, teknisi, bahkan engineer. Saat internet muncul, banyak juga pekerjaan lama yang hilang. Tapi sekarang ada content creator, digital marketer, data analyst yang dulu bahkan belum ada. Artinya perubahan itu pasti, tapi manusia
selalu punya kemampuan untuk beradaptasi. Bayangin, kalau suatu hari nanti kita punya semua jawaban di ujung-ujung jari kita, tapi kita kehilangan kemampuan untuk bertanya. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, tapi tidak lagi memahami apa yang kita kerjakan. Kalau itu semua terjadi, yang hilang bukan pekerjaan kita, tapi jadi diri kita sebagai manusia yang berpikir. Nah, sekarang coba kita ubah cara pandang kita. AI itu bukan pesaing kita, melainkan sebuah alat. Seperti kalkulator yang membantu kita untuk menghitung lebih cepat, seperti Google yang membantu kita menemukan informasi dalam hitungan detik. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah AI itu akan menggantikan kita, tapi bagaimana kita menggunakan AI untuk jadi lebih baik. AI bisa membantu kita mencari ide lebih cepat, menyusun tulisan, menganalisis data, bahkan belajar hal baru dengan lebih efisien. Tapi tetap, AI itu tidak akan sempurna. AI bisa salah, AI tidak selalu memahami konteks, dan yang paling penting, AI tidak punya empati. AI tidak tahu mana yang benar secara moral, dan AI tidak punya nilai, AI tidak punya tujuan hidup. Kita yang punya itu semua. Nah, di sini nih, peran kita sebagai manusia itu menjadi penting. Kita bukan hanya pengguna teknologi, kita adalah pengendali teknologi itu. Jadi, bagaimana cara kita berdamai dengan AI? Pertama, jangan takut untuk mencoba. Semakin kita menghindar, maka semakin kita akan tertinggal juga. Kedua, tingkatkan kemampuan yang tidak bisa digantikan dengan AI, seperti kreativitas, komunikasi, empati, dan critical thinking. Misalnya, AI bisa membantu menulis, tapi ide besar dan sudut pandang unik itu tetap datang dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, gunakan AI sebagai partner, bukan sebagai pengganti. Gunakan AI untuk mempercepat pekerjaan, bukan untuk menghilangkan peran kita sepenuhnya. Kita harus mulai mengubah kebiasaan kecil, bukan langsung tanya AI, tapi coba pikirkan dulu jawabannya. Bukan langsung percaya, tapi coba dulu diverifikasi. Bukan langsung menyalin, tapi coba pahami. Karena nilai kita sebagai manusia bukan dari seberapa cepat kita mendapatkan jawaban, tapi dari bagaimana kita memaknai jawaban itu. Nah, di sini aku ingin kita semua itu ingat satu hal penting. Di masa depan nanti, bukan manusia yang akan kalah oleh AI, tapi manusia yang tidak menggunakan AI akan kalah dengan manusia yang menggunakannya. Jadi, mulai hari ini, saat kamu membuka AI, ingat satu hal. Kamu bukan sedang mencari pengganti dirimu, kamu sedang mencari alat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Gunakan AI, tapi jangan pernah kehilangan dirimu di dalamnya. Tapi di titik ini, ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Kalau AI bisa membantu hampir semua hal, apa yang masih membuat kita benar-benar manusia? Jawabannya adalah kesadaran. AI bisa meniru banyak hal, tapi AI itu tidak sadar. AI tidak tahu rasanya gagal, AI tidak tahu rasanya bangkit, dan dia tidak tahu makna dari pengalaman. Dan dari situlah manusia itu berbeda. Jadi mungkin kita perlu berhenti sejenak. Apakah kita masih berpikir atau hanya menerima jawaban? Karena kalau kita hanya menerima jawaban, kita kehilangan rasa ingin tahu. Dan tanpa rasa ingin tahu, kita tidak akan berkembang. Makanya, di masa depan nanti, yang sukses bukan yang paling sering pakai AI, tapi yang tahu kapan harus berhenti dan berpikir sendiri. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita memandang teknologi. Bukan seberapa cepat AI membantu kita, tapi seberapa dalam kita tetap memahami diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa menjaga itu, AI bukan ancaman, AI adalah cermin perkembangan manusia. Sebelum kita benar-benar selesai, coba tanyakan ke diri sendiri, aku sedang berkembang dengan AI atau hanya dimudahkan olehnya? Karena pada akhirnya, bukan soal kita punya AI atau tidak, tapi apakah kita masih menjadi manusia yang berpikir atau hanya manusia yang mengikuti? Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah AI akan menggantikan kita? Jawabannya tergantung. Tergantung bagaimana kita bersikap, tergantung bagaimana kita belajar, dan tergantung bagaimana kita beradaptasi. Kita bisa memilih untuk takut, atau kita bisa memilih untuk berkembang. Karena pada akhirnya, AI hanyalah alat, bukan penentu masa depan, bukan pengganti juga manusia. Dan masa depan tetap ada di tangan kita. Teknologi tidak menentukan masa depan kita. Cara kita menggunakanlah yang menentukannya. Sekian dari saya, terima kasih.